Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Besaran dan pengukuran part 1. Kali ini kita akan belajar tentang besaran dan satuan. Nah, yang pertama sekali kita harus mengerti apa itu arti besaran ya, adik-adik. Besaran, yang dimaksud dengan besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka atau nilai, serta memiliki satuan. Jadi semua yang bisa diukur itu adalah besaran. Apa saja yang bisa diukur itu? Banyak hal di dunia ini ya, sesuatu yang memerlukan ukuran. Nah, itu semua dinyatakan sebagai besaran. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang pengertian satuan. Yang dimaksud dengan satuan adalah sesuatu yang bisa digunakan untuk menyatakan ukuran besaran. Jadi satuan itu adalah sesuatu yang dinyatakan sebagai pembanding ya, adik-adik. Selanjutnya kita belajar tentang pengukuran. Pengertian dari pengukuran adalah sebuah proses atau sebuah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Nah, ini dia intinya dari sebuah besaran. Besaran itu berdasarkan asalnya dan turunannya ada dua. Besaran asal itu besaran pokok ya, besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok dan besaran turunan? Mari kita lihat perbedaannya. Perbedaan besaran pokok dan besaran turunan ya adik-adik. Besaran pokok itu memiliki satuan yang cuma memiliki satu dimensi. Itu ciri-ciri yang pertama. Besaran pokok itu tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok diperoleh dari pengukuran langsung tanpa melalui perhitungan rumus. Jadi diperoleh dari pengukuran langsung ya. Tetapi besaran turunan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, satuannya lebih dari satu ya. Satuannya itu berarti campur-campur dari besaran pokok. Yang kedua, dapat diukur secara langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, diperoleh dari hasil perhitungan besaran pokok ya, adik-adik. Nah, perhitungan itu bisa saja berupa perkalian, pembagian, pengkuadratan, pemangkatan pangkat 3 dan pangkat seterusnya ya adik-adik. Nah, macam-macam besaran pokok. Ada 7 besaran pokok ya adik. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama, ada besaran panjang ya adik. Besaran panjang itu memiliki satuan SI atau satuan sistem internasional, yaitu meter, singkatannya M, dan memiliki dimensi. Nah, yang dimaksud dengan dimensi ini adalah tempatan, nilai tempatan ya. Nilai tempatan dari besaran panjang itu adalah M atau ini bukan salah ya, bukan M, tetapi besaran panjang itu nilai tempatannya adalah L. Maaf, kakak ada salah pengitikan ya. Sedangkan besaran yang kedua adalah massa ya, adik-adik. Besaran yang kedua adalah massa. Massa itu simbolnya adalah M. Nah, M kecil ini di dimensi nanti akan menjadi M besar. Ini salah ketik juga adik-adik ya. Oke. Nah, satuan dari massa adalah kilogram. Singkatannya adalah kg. Satuannya banyak sebenarnya, tapi sistem internasional ada kilogram. Jadi satuan yang saya mau di sini adalah satuan sistem internasional. Besaran yang ketiga, besaran pokok yang ketiga adalah besaran waktu. Simbol secara umum adalah T kecil, tetapi nilai tempatannya adalah T besar atau dimensinya. Satuannya secara sistem internasional adalah sekon atau biasa kita sebut dengan detik, singkatannya S. Besaran yang keempat adalah suhu. Suhu satuannya adalah Kelvin, singkatannya K. Satuan sistem internasional ya. Dimensinya adalah simbol huruf dari Yunani yaitu theta. Yang kelima, ada besaran kuat arus. Kuat arus dalam bahasa Inggris adalah charge ya, atau flow ya.
tetapi ini simbolnya adalah I. Satuannya adalah ampere, singkatannya A besar, tetapi dimensinya atau nilai tempatannya adalah I besar. Yang keenam, ada besaran intensitas cahaya. Simbolnya adalah I besar. Satuannya adalah candela, singkatannya adalah CD, dimensinya adalah huruf J. Yang ketujuh, sebagai besaran yang pokok yang terakhir yang memiliki dimensi adalah jumlah zat. Simbolnya adalah N kecil, dimensinya adalah N besar, tetapi memiliki satuan mol ya. Nah, ini adalah tambahan ya. Besaran pokok yang tidak memiliki dimensi. Dimensi itu adalah nilai tempatan ya, yang bisa disejajarkan ya. Yang pertama adalah sudut bidang datar, bersimbolkan theta, hampir sama dengan suhu ya. Tetapi theta yang di sini adalah dimaksud dengan sudut ya. Satuannya secara sistem internasional adalah radian. Satuan lain yang tidak sistem internasional adalah derajat, dan banyak lagi ya. Yang B adalah besaran pokok yang tidak memiliki dimensi, yaitu sudut ruang. Simbolnya adalah pi ya, simbolnya adalah pi. Satuannya adalah steradian atau SR ya. Nah, semua besaran pokok ini, apalagi yang 7 ini yang memiliki dimensi, perlu kamu ingat baik itu besarannya, satuannya, dan dimensinya, karena biasanya ditanyakan dan sangat membantu dalam perhitungan matematis untuk fisika kalian. Selanjutnya kita akan belajar tentang contoh-contoh besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diperoleh dari besaran pokok dengan cara rumus kali, bagi, dan sebagainya. Nah, apa saja besaran turunan adik-adik? Mari kita lihat. Yang pertama besaran luas ya adik-adik. Sebenarnya banyak tapi hanya kakak muat sedikit saja. Luas satuannya adalah meter persegi, singkatannya M kuadrat. Panjang kali lebar adalah rumusnya ya, berarti besaran panjang dikali besaran panjang akan menghasilkan besaran luas. Simbol dimensinya adalah L pangkat 2. Nomor 2 adalah volume. Singkatannya adalah V, satuannya adalah meter kubik atau meter pangkat 3. Rumus untuk mendapatkannya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti ada 3 besaran panjang dikalikan. Nah, ini bisa diringkas dengan L pangkat 3 karena 3-3 ini adalah besaran panjang. Jadi besaran panjang pangkat 3. Nomor 3 adalah besaran kecepatan. Singkatannya adalah V. Satuan sistem internasional adalah meter per sekon, yaitu M per S. Dia dirumuskan sebagai rumus umumnya adalah jarak per waktu. Singkatannya adalah LT pangkat min 1 ya, atau disebut dengan dimensinya LT min 1. T min 1 itu artinya per T gitu ya. Jadi per sekon, jadi per T. Perlu diketahui satuan ini mencerminkan satuan meter kubik, contohnya mencerminkan pangkat apa yang ada di sini. Misalnya M-nya pangkat 3, berarti sini L-nya pangkat 3 ya. Karena M itu meter dan besaran panjang itu L. Nah, gitu ya. Percepatan. Nomor 4 ada besaran percepatan. Disingkat dengan huruf A karena bahasa Inggrisnya terjemahnya adalah acceleration. Kecepatan singkatannya V karena bahasa Inggrisnya adalah velocity. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Ya, berarti dalam kurung M per S kuadrat, singkatan dari meter per sekon kuadrat ya. Nah, rumus untuk mendapatkannya pada umumnya adalah kecepatan dibagi waktu. Dimensinya sesuai dengan M per S kuadrat ini, M itu L ya. M itu adalah besaran panjang dan S itu adalah satuan dari besaran waktu. Karena di bawah per maka duanya ini pangkat negatif. Jadi LT min 2, kira-kira begitu. Massa jenis dia memiliki simbol rho ya. Nah, satuannya adalah kilogram per meter kubik, ditulis kg per m kubik. Rumus umumnya adalah massa per volume, maka ditulis ini ml pangkat min 3 ya, bukan pangkat 3 karena di bawah per ya volumenya itu ya. ml pangkat min 3 ya. M kali L. Kalau kali sini berarti nggak ada per, berarti pangkatnya menjadi minus. Nanti kalian pelajari itu di matematika peminatan. Nah, selanjutnya adalah yang nomor 6. Saya mau di sini adalah nomor 6 adalah gaya ya, adik-adik ya. Gaya simbolnya adalah F besar. Kalau F kecil itu adalah frekuensi adik-adik ya, jadi gaya itu F besar ya. Nah, satuannya adalah Newton, singkatan satuan dari gaya Newton itu adalah N ya. Rumus mendapatkan gaya pada umumnya adalah massa dikali percepatan. Percepatan sendiri adalah meter per sekon kuadrat. Sehingga ketika massa itu kilogram,
Kilogram meter per sekon kuadrat itu sih adalah Newton ya, sama dengan Newton. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat itu adalah Newton. Nah, nilai tempatannya atau dimensinya adalah MLT-2. Jadi Newton ini sama dengan, ini bisa disebut sebagai singkatan dari kilogram kali meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Karena kilogram adalah massa, M per S kuadrat adalah percepatan. Nah, selanjutnya nomor 7, saya mau di sini adalah daya. Daya satuannya adalah watt. Perlu diketahui watt ini adalah kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Nah, sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Kita lihat saja kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3 ini. Ini akan menjadi ml kuadrat kali T pangkat min 3 karena S itu adalah waktu ya. Satuan dari waktu. Dan dia di bawah per, berarti dia pangkatnya yang pangkat 3 itu positif. Naik supaya tidak ada per, maka dia kasih minus ya. Kemudian nomor 8 adalah tegangan listrik. Nah, satuannya adalah V. Simbolnya singkatannya adalah V biasanya ya. Dan satuan internasional adalah volt. Singkatnya V besar sama dengan simbolnya ya. Nah, didapat dari rumus daya dibagi kuat arus. Nah, daya dibagi kuat arus. Nah, dari sini kita bisa lihat itu dimensi sejenisnya adalah kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 3 kali dengan ampere pangkat 1. Nah, gitu ya. Jadi itu adalah kesetaraan dari volt ya, kilogram meter pangkat 2 per sekon pangkat 3 kali ampere ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang beberapa alat ukur ya. Kita perlu mengenal dulu ya alat ukur ya. Nanti kita akan memperdalamnya di part 2. Alat ukur panjang ya. Untuk mendapatkan besaran pokok panjang, kita memerlukan alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Perbedaan singkatnya ada di bawah ini, yaitu mistar memiliki tingkat ketelitian 0,1 cm. 0,1 cm itu sama dengan 1 mm. Jangka sorong memiliki ketelitian lebih kecil lagi dari mistar, 0,01 cm atau 0,1 mm. Biasanya jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter sebuah pipa. Mikrometer skrup memiliki ketelitian yang lebih teliti daripada jangka sorong atau lebih kecil, yaitu 0,001 cm atau biasa kita sebut dengan 0,01 mm. Jadi ketukar ini cm harus dikirim mm di kanan biar bisa dilihat perbandingannya adik-adik ya. Jadi yang paling teliti dari ketiga alat ukur panjang ini adalah mikrometer skrup karena memiliki ketelitian yang lebih kecil. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Alat ukur massa ada beberapa ya adik-adik. Ada alat ukur neraca digital, ada alat ukur timbangan analitik, ada alat ukur timbangan barang, ada alat ukur neraca Ohaus, dan ada alat ukur neraca sama lengan. Nah, dari antara yang kelima alat ukur ini, yang paling semuanya itu memiliki kegunaan yang masing-masing ya. Contohnya neraca digital menimbang emas, timbangan analitik juga bisa menimbang benda-benda yang sangat kecil. Timbangan barang biasanya digunakan untuk mengukur massa dari barang-barang yang ukurannya adalah kilogram. Neraca Ohaus yang sangat teliti tetapi masih kurang teliti ada bisa digunakan di laboratorium. Nah, neraca sama lengannya biasanya menggunakan alat timbangan ya adik-adik ya. Jadi kelima alat ukur ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baik, selanjutnya adalah alat ukur waktu ya adik-adik ya. Alat ukur waktu banyak ini ya. Saya lihat di sebelah ini ya, sebelah kiri ini. Saya lihatkan di sebelah kiri ada arloji, ada jam pasir, ada stopwatch, ada stopwatch analog, ada stopwatch digital, dan ada jam matahari. Yang paling teliti dari kelima ini adalah stopwatch digital ya adik-adik ya. Nah, biasanya mengukur waktu ya. Kan pasti sudah tahu. Ini alat ukur yang di tengah adalah alat ukur listrik. Biasanya disebut dengan amperemeter, kuat arus listrik yang diukurnya ya. Yang di sini adalah alat ukur besaran pokok dari besaran pokok suhu ya. Biasanya nyatakan dalam Celcius, Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur ya. Ini ada juga alat ukur intensitas cahaya. Alat ukur intensitas cahaya ini biasanya mengukur dengan keterangan sebuah cahaya atau daya pancar sebuah alat pemancar cahaya. Ada juga alat ukur untuk sudut bidang datar ya, dan ada juga alat ukur sudut bidang ruang. Ada juga alat ukur mol ya, jumlah zat ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang satuan. Satuan itu adalah sesuatu tadi yang bisa diperbandingkan ya adik-adik ya. Nah, ada dua jenis satuan, satuan baku, satuan yang sudah dipatenkan ya, dan satuan tidak baku, satuan yang berlaku dalam sehari-hari dan belum dipatenkan ya. Jadi satuan baku ini biasa kita kenal ada sistem metrik ya, atau sistem MKS,
meter kilogram sekon, dan ada sistem CGS yaitu sentimeter gram sekon. Dua satuan ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, tetapi yang lebih cenderung dipakai fisika adalah sistem MKS ya adik-adik, karena dipakai secara internasional, sedangkan CGS ini dipakai oleh beberapa negara saja. Nah, sedangkan satuan yang tidak baku sering dalam kehidupan kita, contohnya ya, satuan dari besaran panjang ada depa, ada hasta, ada kaki, ada lengan, ada tumbak, ada bata, dan ada langkah. Nah, itu semua itu berdasarkan ukuran dari seorang manusia ya, atau tubuh seorang manusia, dan itu tidak bisa dipatenkan karena kaki, lengan, hasta, depa, tumbak, bata, dan langkah yang kita gunakan dalam secara fisik itu berbeda-beda untuk kaki kita dan untuk kaki orang lain, sehingga tidak bisa digunakan ya adik-adik ya, karena tidak ada kepastian yang menetap. Tetapi untuk beberapa hal kaki, depa, hasta sudah dipatenkan untuk dalam angka ya adik-adik ya, tetapi bukan dalam fisik ya adik-adik ya, karena yang sudah dipatenkan artinya berlaku secara internasional. Ada beberapa ya. Yang penting dalam arti ini pengertiannya merujuk kepada sehari-hari atau kepada yang sudah terdaftar di lembaga keilmuan fisika ya. Nah, sekarang kita belajar mengerjakan contoh soal aja. Kakak sediakan ada 10 soal. Selamat menyaksikan ya. Nah, yang pertama, ini kakak sajikan sebuah soal untuk supaya kalian bisa mengerti apa perbedaan massa, apa perbedaan besaran, satuan dan pengukurannya. Sini saya ceritakan nomor 1, massa sebuah sepeda motor adalah 100 kg. Maka massa tersebut menunjukkan apa? Nah, dia sedang soal merujuk kepada massa. Massa itu merupakan sebuah, gampang sekali jawabannya adalah besaran, karena salah satu dari besaran pokok adalah massa ya adik-adik ya. Tetapi kalau dibilang 100 kilogram, kalau dibilang kilogram itu berarti satuan. Nah, tetapi sini yang tanya adalah massa. Massa merupakan sebuah kata yang termasuk besaran ya adik-adik ya. Oke, gampang. Soal nomor 2. Kelompok besaran turunan di bawah ini yang diturunkan dari besaran panjang adalah, nah kalian lihat aja, panjang pangkat 2, panjang pangkat 3 gitu ya. Itu merupakan turunan dari besaran panjang, yaitu apa? Luas sebagai panjang pangkat 2. Volume itu panjang pangkat 3 ya, volume itu panjang pangkat 3. Lihat aja satuannya, luas itu meter pangkat 2, volume meter pangkat 3 ya. Kalau yang B itu salah, kenapa? Ada kecepatan. Kecepatan itu kan panjang kali waktu pangkat 1, pangkat min 1. Nah, silakan tengok lagi slide sebelumnya ya, yang telah saya putar ya. Sana ada tabel ya. Volume itu benar dia turunan dari besaran panjang, tetapi ada percepatan. Percepatan ini ada waktunya juga ya. L kali T pangkat minus 2. Nah, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ya. Sekon kuadrat itu adalah waktu. Jadi yang mana ada T itu berarti tidak masuk jawaban ya. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya ada contoh soal yang ketiga. Alat ukur panjang yang digunakan untuk mengukur diameter bagian dalam pipa adalah, tadi sudah saya jelaskan, yaitu jangka sorong, karena sifatnya bisa digeser-geser ya Dede ya. Dan dia bisa mengukur diameter dari sebuah pipa. Contoh soal yang keempat, ampere adalah satuan SI dari besaran pokok apa? Masih ingat ya? Gampang ya. Besaran ukur arus listrik ya Dede ya. Oke, yang kelima, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, ini kita disuruh mengkonversi menjadi SI ya Dede ya. Mari kakak ajarkan ya. Nah, kecepatannya 36 km per jam. Gini caranya untuk mengkonversi. 36 km per jam. Nah, tulis dalam bentuk pecahan biasa per jam. Nah, 1 km itu kalau dikonversi, sebenarnya nanti kita pelajari ini deh ya. Tetapi ini soal pembuka saja di part 2 ya. 1 km itu ya. 1 km itu sama dengan 1000 meter ya. Kita harus ubah ke meter per sekon ya. Berarti ini harus dikali 1000 ya, kali 1000. Dan ini sudah berubah menjadi meter ya. Nah, tetapi yang di bawah itu jam. Artinya kalau hanya per jam aja berarti kasih angka bantuan 1 jam, oke? Mari kita ganti dia menjadi sekon. 1 jam itu merupakan 1 jam itu adalah 3600 detik ya. Berarti 1 jam itu sama dengan 1 kali 3600 sekon. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita coret-coret ya, nolnya ada 2, nolnya ada 2, 36 bisa mati dengan 36, berarti sisa 1 kali 10 adalah 10 ya. Jadi sama dengan 10 meter per sekon ya, gampang ya. Jawabannya adalah A. Selanjutnya ada nomor 6 ya. Doni melakukan beberapa kegiatan pengukuran
dan diperoleh data sebagai berikut. Massa telur dalam plastik 0,5 kg. Kata-katanya adalah massa dan ada kilogram. Nomor 2, volume batu 40 cm pangkat 3. Kata-katanya volume dan cm pangkat 3. Suhu kamar tidur 25 derajat Celcius, suhu dan Celcius. Tinggi meja belajar 80 cm, tinggi meja dan cm. Luas ruangan tamu 12 meter kuadrat. Luas dan meter kuadrat. Denyut jantung Doni 78 denyut per menit. Denyut dan per menit. Nah, gitu ya. Hasil pengukuran Doni yang termasuk besaran pokok adalah, mari perhatikan. Jelas ini massa merupakan besaran pokok ya. Volume besaran turunan. Berarti tidak ya. Suhu adalah besaran pokok. Tinggi meja juga besaran pokok, karena tinggi itu sama artinya dengan besaran panjang ya. Ini besaran panjang. Jadi ini termasuk besaran pokok ya, Dede ya. Luas itu besaran turunan, denyut jantung itu adalah frekuensi ya. Ini adalah frekuensi. Besaran frekuensi. Jadi ini juga termasuk besaran turunan ya. Jadi ini termasuk besaran pokok. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan 1, 3 dan 4. Jadi opsinya adalah B. Nah, selanjutnya adalah nomor 7. Untuk sampai ke Bandung, Didi memerlukan waktu 3 jam 45 menit. Waktu tersebut jika dikonversi ke dalam SI adalah, nah kita konversi ke dalam SI ya. SI-nya waktu, berarti waktu besaran pokok satuan SI-nya adalah detik ya. 3 jam 45 menit. Nah, kita ubah, ini sebenarnya yang gampang banget ya. 3 jam 45 menit. Berarti ini tambah 45 menit gitu deh ya. Tambah 45 menit. Berarti ini sama dengan 3, 1 jam itu adalah 3600 detik. Nah, ini ditambah dengan 45 menit. 1 menit itu adalah 1 menit 60 detik ya. Nah, kalau kita hitung-hitung 3 kali 3600 itu sama dengan 10.800 detik ya. Nah, dan kalau kita hitung-hitung 45 itu dikalikan dengan 60, hasilnya adalah 2700. Nah, maka kalau kita tambah-tambahkan ya 10.800 dengan 2.700 akan menjadi 13.500. 13.500 detik ya. Jadi jawabannya adalah C. Tidak ada yang susah ya. Nah, nomor 8. Sebuah balok diukur ketebalannya menggunakan jangka sorong dengan hasil pengukuran seperti pada gambar berikut. Besarnya hasil pengukuran adalah, nah ini kita kerjakan ya. Ini pasti kalian sudah pernah mengerjakannya di SMP ya, Adik ya. Nah, rumus panjang dari jangka sorong sebenarnya nanti kita pelajari. Panjang dari jangka sorong adalah panjang dari skala utama LSU ditambah dari panjang dari skala nonius. Nanti ini plus minus ya, plus minus dengan delta x ya. Delta x ketidakpastian pengukuran tunggal ya, Dede ya. Berarti panjang dari skala utama kita bisa lihat sebelum angka 0, ini kan angka 0. Sebelum angka 0 ada angka 5,7 ya, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7. Nah, ada 5,7 belum tertutupi, berarti 5,7 dan itu adalah sentimeter ya, Dede ya. Ditambah dengan panjang skala nonius. Nah, panjang skala nonius yang berimpit dengan skala utama adalah yang ini, garis ini. Garis bawah ini berimpit ibaratnya berbentuk persambungan garis lurus ya. Nah, itu adalah angka 5 pastinya ya, angka 5. Berarti sini kita bikin rumus 5 kali dengan 0,01 ya. Sorry. 5 kali 0,1. Dan ini semua sentimeter ya, ya. 0,1. Nah, supaya jadi sama. 5,7 tambah 5 per 100 ya. Ini harus per 100, kalau angka 5 langsung bikin per 100 sorry ya tadi ya, bukan 0,1 tapi 0,01. Dan sini ada angka ketidakpastian ya, Dede ya. Nah, angka ketidakpastian ini sudah pasti ya. 0,005 dan ini semuanya berlaku dalam satuan cm ya, Dede ya. Sama dengan
kalau kita jumlahnya ada 5,7 tambah 0,05 plus minus 0,005. Nah, plus minus tak usah dikerjain ya Dede ya. Ini semua dalam cm. Jadi hasilnya adalah 5,75 ya. 5,75 dan ini ada plus minus ya. Plus minus 0,005. Enggak perlu dikerjain yang plus minus ya. Itu hanya angka ketidakpastian dan di slide berikutnya maksud saya di part berikutnya yang akan saya jelaskan. Ini bikin dalam cm. Jadi jawaban yang mendekati adalah B. Oke, selanjutnya adalah nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, diberikan sebuah balok ya, diukur salah satu panjang dari rusuknya menggunakan mistar. Mistar kita tahu ketelitiannya adalah 1 mm. Maka kita akan gunakan 1 mm. Panjang balok yang diukur dengan mistar adalah berarti panjang dari sebuah balok mistar. Kalau mistarnya patah kan bisa kita gunakan rumus perhitungan ya, Dek ya. Kalau mistarnya bagus bisa kita ukur dari 0 tanpa menggunakan rumus. Tapi karena mistarnya patah, gunakan rumus L akhir dikurang L awal, L aksen dikurang L0 ya. Panjang akhir yang ditunjukkan dari mistar tersebut adalah yang paling tinggi nilainya, yaitu 6,5 cm dikurangi panjang awalnya, panjang yang paling pendek ya, yaitu 4,5. Itu angka 4,5 deh ya, 4,5 cm ya. Nah, kalau kita kurangi 6,5 dikurang 4,5, 6,5 dikurang 4,5 hasilnya adalah 2,0 ya, 2,0 cm. Nah, kenapa harus ada 0? Nanti kita harus pelajari ya, karena 2 adalah angka yang salah kalau dalam ada hal perhitungan dan pengukuran ya. Karena ini ada 2 angka penting, maka hasilnya pun harus 2 angka penting ya Dede ya. Jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 10 ya. Nah, disajikan sebuah gambar pengukuran dengan neraca 2 lengan ya Dede ya. Ada neraca yang sebelah kiri terukur batu atau benda 1,5 kg, yang kanan 250 gram dan 250 gram ada 250 gramnya ya, dan akan dimasukkan benda X yang tujuannya untuk mengimbangi penimbangan tempat A dan tempat B. Maka supaya setimbang, nilai anak timbangan X yang harus ditambahkan ke piringan B adalah, maka di rumusnya begini ya Dede ya, yang lebih berat dikurangi yang lebih ringan, sehingga X yang dibutuhkan sama dengan sigma massa ya, total massa yang ada di bagian A karena dia paling berat ya, dikurangi total massa yang ada di bagian B. Berarti total massa yang ada di bagian A adalah 1,5 kg, ubah ke dalam gram ya, kali 1000 berarti 1500 gram ya, dikurangi total massa B ya, berarti ada 2 kali 250 kg 250 gram ya, 2 dikali dengan 250 gram ya. Maka hasilnya adalah 1500 dikurangi 500, maka hasilnya adalah 1000. Nah, hasilnya adalah 1000 gram. Jadi diperlukan untuk mengimbangi kedua anak neraca tersebut adalah sebuah anak timbangan yang berisikan atau bermasakan 1000 gram. Jadi jawabannya adalah baik. Terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.